Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala rasulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh kaum muslimin, ayah bunda, muslimin dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua, memberikan kesehatan sehingga kita bisa menikmati setiap proses ibadah. Dan ketika pun kalau sekarang ini ada di antara kita yang diuji dengan sakit, kemudian dia bersabar, dengan itu tentu itu juga mengupgrade nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang masalah di muka bumi ini dengan segala profesi, dengan segala keadaan. Kalau kita sudah beriman, mau dia disempit, maka dia pada saat itu dia bersabar, maka pahala. Ketika dia uji dengan banyak harta, kenikmatan, dan dia bersyukur, itu pahala. Maka semuanya mengandung pahala semua. Dan Allah menetapkan itu adalah dengan kadar yang terbaik bagi kita semua. Bagaimana kita tinggal kita menikmati setiap yang Allah tetapkan itu. Izinkan kami dalam kesempatan saat sekarang ini, bagaimana ada sebuah fenomena orang menghormati orang tua itu terkadang hanya setahun sekali atau mungkin pada perayaan-perayaan tertentu. Itu sah-sah saja, silakan saja bagi mereka. Tapi kita kaum muslimin, kita orang-orang Islam, ada cara-cara bagaimana memperlakukan orang tua kita. Makanya di ayat itu la tusyrik billah wa bil walidaini ihsana. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiklah kepada orang tua. Amanu wa amilus shalihat. Semakin kuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan pintar beramal saleh. Dalam hal ini, bagaimana saat sekarang ini orang tua itu selalu mungkin mengatakan bahwa ini adalah anak durhaka, anak durhaka, anak durhaka. Jangan salah juga kalau kita selaku orang tua, bahwa ada juga orang tua durhaka. Karena terkadang kita menginginkan anak kita bagaimana tutur katanya baik, perilakunya baik, hormati orang tua, adiknya, kemudian saudara dan tetangganya. Tapi satu sisi kita nggak mengajarkan itu kepada anak-anak itu. Karena anak-anak itu pada dasarnya dia merekam, dia melihat, dia hanya mengambil contoh-contoh. Dan contoh yang di atas mereka itu adalah orang tua. Dan orang tua tidak memberikan contoh hal yang semacam itu. Bicaranya ketus, tidak ada kepedulian lagi, kebersamaan. Dekat dari segi fisik tapi jauh dari segi hati. Mungkin kita sibuk dengan gadget kita. Orang tua ketika pulang jarang ketemu, jarang berada dalam rumah. Sekalinya pulang sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan orang lain dan sebagainya. Sehingga anak-anak itu dia merasa hampa. Dia lebih enjoy saat sekarang ini. Dia di kafe dengan teman-temannya, ada mungkin kelompok-kelompoknya dan sebagainya. Kenapa? Karena di dalam keluarga itu tidak dapat. Maka tentu selaku orang tua kita menginginkan anak-anak kita itu respect sama kita, itu pasti. Tapi bagaimana itu ternyata saham kita juga, bagaimana anak itu tidak memperlakukan hal semestinya kepada kita selaku orang tua, karena kita tidak mengajarkan itu kepada anak. Jadi fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi. Jadi yang menyebabkan anak itu Majusi, Yahudi, Nasrani itu adalah orang tua. Karena anak itu pada dasarnya fitrah suci, kita yang mengukir di kanvas itu. Maka ketika anak itu baik dan sebagainya, itu adalah didikan dari orang tua. Anak itu buruk dan itu tidak lepas dari saham orang tua. Maka anak itu akan mengerti beradab santun kepada orang tua, bagaimana caranya ketika orang tua mendidiknya. Maka jangan berikan anak ini kita didik dengan gadgetnya, kita didik dengan pergaulannya, kita didik dengan lingkungannya, di mana itu semua yang mengajak anak itu justru semakin tidak mengerti beradab kepada kita. Maka orang tua, datanglah anak itu, kita pegang tangannya, kita ajak mereka berjamaah, kita ajak mereka bersama-sama dan sebagainya. Maka inilah didikan yang luar biasa. Maka pengemuliaan terhadap orang tua, berbuat baik kepada orang tua, itu sangat-sangat berpengaruh bagaimana orang tua itu mendidik anaknya. Selamat mendidik anak ini mudah-mudahan mengantarkan kita ke dalam surga, bukan justru menyeret orang tuanya ke dalam lubang-lubang yang sangat mengerikan di akhirat nanti. Selamat berbersama dengan keluarga. Ramadan Karim ini kita berbuka bersama, sahur bersama dengan ahli keluarga semua kita. Selamat menikmati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.